Apa kabar sobat-sobat sekalian? Jumpa lagi di channel yang informatif dan menghibur ini. Karena berdekatan dengan momen Piala Dunia Qatar, maka kami akan mengulas fakta-fakta menarik seputar Qatar, sebagai penyelenggara Piala Dunia 2022. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai sobat. Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar tinggal menghitung hari. Qatar akan dikunjungi ratusan ribu sampai jutaan fans sepak bola dari seluruh dunia. Di sini kita akan bahas fakta-fakta menarik mengenai rangkaian peristiwa Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia 2022. Pertama, dari isu suap sampai isu banyak buruh migran yang mati. Pada 2 Desember 2010, Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 mengalahkan negara Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. Setelah itu berhembus isu yang tidak sedap bahwa pemilihan tersebut karena faktor suap. Dilansir dari The Guardian, Wakil Ketua FIFA dari Kamerun menerima suap untuk menjadikan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Terlepas dari isu suap tersebut, pihak FIFA lebih senang memilih Qatar sebagai tuan rumah karena alasan kekayaan dan bentuk negaranya yang monarki, sehingga setiap keputusan akan segera terlaksana seperti Rusia pada tahun 2018. Pada kurun waktu 2012 sampai 2016, Qatar diterpa isu suhu udara yang terlalu panas bagi pemain Eropa. Suhu di Qatar pada musim panas adalah antara 40-50 derajat Celcius. Oleh sebab itu, waktu pertandingan Piala Dunia 2022 diubah pada musim dingin. Amerika dan Inggris juga melancarkan isu miring, yaitu ancaman serangan ISIS dan pendirian negara Khalifah. Namun dengan dukungan negara tetangga sesama Muslim, Qatar tidak bergeming. Pada tahun 2019 sampai dengan menjelang pelaksanaan event ini, Qatar mengalami tekanan dalam kasus pekerja paksa dan kematian buruh dalam proyek Piala Dunia 2022 termasuk pembangunan stadion dan fasilitas lainnya. Diduga, sekitar 6.500 buruh meninggal selama proses pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur untuk Piala Dunia 2022. Fakta yang kedua, Piala Dunia kali ini dilaksanakan pada musim dingin dan di negara Islam. Qatar mendapat kehormatan sebagai negara Muslim pertama dan negara Arab pertama yang ditunjuk sebagai penyelenggara Piala Dunia 2022. Selain itu, Piala Dunia di Qatar tahun 2022 ini pertama kali dilaksanakan pada musim dingin, karena dari 21 kali penyelenggaraan, semua dilaksanakan pada musim panas. Dari semua penyelenggaraan Piala Dunia di berbagai negara, Qatar adalah negara terkecil. Dengan luas 11.571 km persegi, kurang dari 3 kali Pulau Lombok, menjadikan Piala Dunia di Qatar menjadi semakin menarik. Bagi pemain dan official team, hal ini menjadi nilai positif karena mereka tidak perlu berganti-ganti hotel pada setiap pertandingan seperti piala-piala dunia sebelumnya. Penonton pun mendapat kesempatan menonton 2 pertandingan sekaligus dalam satu hari. Fakta yang ketiga, menelan biaya paling besar dalam sejarah. Qatar adalah negara kaya minyak. Untuk event ini, persiapan mereka tidak main-main. Pembangunan 7 stadion baru, pembangunan hotel-hotel baru, pembangunan jalan dan kereta-kereta cepatnya dikebut dalam 10 tahun. Tidak tanggung-tanggung, biaya 220 miliar dolar Amerika atau sekitar 3.100 triliun rupiah dikeluarkan Qatar untuk mempersiapkan sarana prasarana menyambut Piala Dunia 2022. Sebagai perbandingan anggaran untuk piala-piala dunia sebelumnya adalah Brasil 2014 15 miliar dolar Amerika, Rusia 2018 11,6 miliar dolar Amerika, Korea Jepang 2002 7 miliar dolar Amerika, Jerman 2006 4,3 miliar dolar Amerika.
Yang keempat, seluruh stadion ber-AC yang bisa membuat suhu di stadion menjadi 20 derajat Celcius. Ada 8 stadion yang akan digunakan dalam event Piala Dunia ini. 7 diantaranya adalah baru. Berikut nama stadion-stadion tersebut. 1. Stadion Al Janoub. Terletak di kota Al-Wakrah, 21 km dari Doha, memiliki kapasitas 40.000 penonton dengan desain khusus serupa perahu tradisional setempat. 2. Stadion Al-Tumama di kota Al-Tumama. Memiliki desain unik seperti Gavia, topi tenun tradisional Timur Tengah, memiliki kapasitas hingga 40.000 penonton. 3. Stadion 974 Kota Doha. Memiliki kapasitas 40.000 penonton. 4. Stadion Internasional Khalifa di Kota Al Rayyan. Stadion tertua di Qatar. Stadion ini dibuka pada tahun 1976 dan telah menjadi tuan rumah Piala Teluk dan Asian Games. Memiliki kapasitas 40.000 penonton. 5. Stadion Ahmed bin Ali di Kota Al Rayyan. Stadion berkapasitas hampir 45.000 penonton. 6. Education City Stadium di Kota Al Rayyan. Memiliki kapasitas 45.000 penonton. 7. Al Bayt Stadium di Kota Al Khor. Terbesar kedua yang digunakan untuk Piala Dunia 2022 dengan kapasitas 60.000 penonton. Stadion ini punya teknologi tercanggih di Qatar dengan disertai sistem pendingin internal. 8. Lusail Iconic Stadium di Kota Lusail. Stadion ini adalah stadion terbesar di Qatar. Stadion Lusail mampu menampung hingga 80.000 penonton. Karenanya, stadion ini akan digunakan sebagai venue pembuka dan penutup alias laga final Piala Dunia 2022. Yang kelima, 3 kapal pesiar untuk menampung fans sepak bola. Diperkirakan sebesar 1,2 juta fans sepak bola seluruh dunia akan berkumpul di Qatar. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyiapkan tempat akomodasi para supporter tersebut yang jumlahnya akan mencapai sepertiga jumlah penduduk Qatar sendiri. 3 buah kapal pesiar mewah dengan kapasitas 5.000 kamar disiapkan di Pelabuhan Doha yang jauhnya hanya 10 menit dari kota Doha. Selain hotel-hotel yang sudah ada, pemerintah membangun 3 buah hotel mewah dengan kapasitas 1.000 kamar. Ditambah tenda-tenda yang akan banyak dipasang di gurun-gurun dekat kota Doha. Kapasitas tenda terpasang saat ini sudah ada 1.000 buah tenda khas suku Baduin Qatar. Penduduk-penduduk lokal juga menyewakan rumahnya kepada tamu selama event. Hal tersebut ditambah lagi dengan penambahan jumlah penerbangan dari Doha ke Uni Emirat Arab yang semula 9 kali penerbangan dalam sehari, akan ditambah menjadi 20 penerbangan. Lama penerbangannya hanya 40 menit. Akhirnya, diharapkan dengan segala pembangunan infrastruktur dan penyediaan akomodasi tersebut, Piala Dunia di Qatar 2022 dapat sukses. Semoga.